Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sari Intan, panggilannya Intan. Saya siswi dari sekolah SMK Bakti Karya Sanga Depok. Di sini saya akan memberitahukan dan menjelaskan kepada teman-teman semua apa yang dimaksud dengan pasar, jenis pasar, dan fungsi pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli. Syarat terbentuknya pasar, adanya penjual dan pembeli, dan adanya transaksi. Contohnya seperti yang ada di Indonesia yaitu pasar Tanah Abang, pasar Senin yang ada di Jakarta, dan pasar Apung Muara Queen di Banjarmasin. Jenis pasar terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada jenis-jenis pasar berdasarkan waktu, ada jenis-jenis pasar berdasarkan bentuk atau wujud kegiatannya, ada jenis-jenis pasar berdasarkan transaksi, dan ada jenis-jenis pasar berdasarkan keluasan distribusi. Yang pertama, apa jenis-jenis pasar berdasarkan waktu? Itu ada 4. Yang pertama adalah pasar harian, pasar yang kedua adalah pasar mingguan, yang ketiga adalah pasar bulanan, dan yang keempat adalah pasar tahunan. Apa yang dimaksud dengan pasar harian? Yaitu pasar yang dilakukan setiap hari, dan pasar mingguan yaitu pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali, dan pasar bulanan yaitu pasar yang dilakukan setiap sebulan sekali, dan pasar tahunan yaitu pasar yang dilakukan setiap setahun sekali. Dan jenis-jenis pasar berdasarkan bentuk atau wujud kegiatannya itu ada 2, yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan bentuk atau wujud kegiatannya itu ada 2. Yang pertama pasar konkret atau pasar nyata, dan pasar abstrak, pasar tidak nyata. Apa yang dimaksud dengan pasar konkret atau pasar nyata? Yaitu di mana penjual dan si pembeli itu melakukan transaksi secara langsung atau bertemu secara langsung. Sedangkan pasar abstrak yaitu pasar tidak nyata, di mana antara si penjual dan si pembeli itu tidak melakukan transaksi secara langsung, artinya tidak bertemu langsung. Dan yang ketiga yaitu jenis pasar berdasarkan transaksinya, yaitu ada 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Apa yang dimaksud dengan pasar tradisional? Yaitu pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli itu bisa dapat tawar-menawar. Dan yang kedua adalah pasar modern. Apa yang dimaksud dengan pasar modern? Adalah di mana barang-barang yang akan diperjualbelikan itu sudah ada harganya, maksudnya udah pas gitu. Jenis pasar berdasarkan keluasan distribusi itu ada 4. Yang pertama adalah pasar lokal, yang kedua adalah pasar daerah, yang ketiga adalah pasar nasional, dan yang keempat adalah pasar internasional. Apa yang dimaksud dengan pasar lokal? Yaitu jenis pasar yang meliputi transaksi pada suatu tempat tertentu saja. Yang kedua adalah pasar daerah, yaitu jenis pasar yang hanya meliputi transaksi pada daerah atau wilayah tertentu saja. Dan yang ketiga adalah apa itu yang dimaksud dengan pasar nasional, yaitu jenis pasar yang meliputi transaksinya itu hanya negara tertentu saja. Dan yang terakhir adalah pasar internasional, yaitu pasar yang hanya melayani transaksi jual beli secara internasional atau setiap negara-negara. Fungsi pasar diantaranya sebagai fungsi distribusi produk, fungsi penetapan harga atau nilai, fungsi promosi, fungsi penyerapan tenaga kerja, dan yang terakhir sebagai fungsi menyediakan barang atau jasa guna masa mendatang. Yang pertama, fungsi pasar sebagai distribusi produk. Kenapa dikatakan demikian? Karena di pasar banyaknya aktivitas penyaluran barang atau jasa yang diproduksi oleh si produsen kepada konsumen. Yang kedua yaitu fungsi penetapan harga atau nilai. Kenapa dikatakan demikian? Karena di pasar adanya interaksi antara si penjual dan si pembeli, sehingga adanya tawar menawar dan akan menimbulkan kesepakatan
harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Kenapa dikatakan demikian? Karena di pasar adalah tempat banyaknya konsumen atau pelanggan kumpul dan merupakan tempat yang paling sempurna untuk melakukan promosi bagi si produsen untuk memperkenalkan produk mereka. Dan yang keempat yaitu fungsi pasar sebagai penyerapan tenaga kerja. Kenapa dikatakan demikian? Karena di pasar itu banyak yang terlibat pihak-pihak dalam kegiatan ekonominya, seperti misalkan kayak tukang parkir, kayak tukang angkut barang. Dan yang terakhir, fungsi pasar adalah sebagai menyediakan barang guna dan jasa guna masa mendatang. Kenapa dikatakan demikian? Karena pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengelola tabungan dan investasi yang berfungsi untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan pada masa yang akan mendatang. Sekian dari saya.